Nah, kalau Anda lihat sendiri ini secara kasat mata mungkin yang tidak terbiasa, mata yang tidak terlatih tidak akan bisa melihat ada potensi pola di sini. Tapi kalau Anda sudah terlatih, Anda akan bisa melihat bahwa ini ada satu reversal point, kita katakan titik A. Reversal point itu pola baliknya, titik balik lah ya. Titik A, yang kedua ada titik B, ini reversal point kedua, lalu ada titik C, kemudian ada titik D, dan ada titik E. Nah, kalau kita perhatikan E lebih rendah daripada C, C lebih rendah daripada A. Kalau diperhatikan, kalau gini memang nggak kelihatan. Tapi kalau percaya sama saya, kalau Anda sering berlatih mengamati pasar, insya Allah nanti akan ketahuan. Nah, kalau perhatikan benar-benar bahwa E ini lebih rendah daripada C dan lebih rendah daripada A. Sementara titik D itu lebih rendah daripada B. Sehingga kalau kita tarik garis seperti ini, kita akan melihat bahwa dua garis ini itu sama-sama miring dan kemiringannya negatif atau mengarah ke bawah. Ya, dua garis ini sama-sama miring dan semuanya dua-duanya sama-sama mengarah ke bawah. Tapi tingkat kemiringannya berbeda. Ya. Seperti ini kalau ditarik garis. Inilah pada saat kondisi seperti ini kita bisa mengatakan bahwa oh ini ada potensi akan terbentuk pola falling wedge. Nah, falling wedge dia ada di bottom. Falling wedge ini kan kalau kita lihat gambar ini dia ada di bawah. Oh, falling wedge itu dia ada di bawah. Sekarang ini falling wedge-nya ada di bawah. Oh, kita ingat tadi bahwa kunci itu falling wedge itu pola bullish. Falling wedge itu pola bullish. Berarti kalau kita lihat ini, oh falling wedge pola bullish. Berarti kalau ini terkonfirmasi, maka dia akan jadi pola reversal. Dan kalau sudah terkonfirmasi 70% peluangnya harga akan bergerak naik. Ya, di mana konfirmasi pola falling wedge ini di sini. Kalau harga berhasil menembus ke atas garis yang menghubungkan antara titik B dengan D, ini garisnya kita perpanjang sampai sini, maka disitulah pola falling wedge ini terkonfirmasi. Jadi pola falling wedge bottom ini terkonfirmasi ketika harga berhasil menembus upper line-nya, ya, upper line-nya, garis yang berada di atas, yang menghubungkan titik B dengan D, titik B dengan D. Jadi itu sudah terkonfirmasi. Oke, terjadi di bottom, konfirmasinya adalah tembusnya upper line, dan aturan-aturan yang diterapkan kepada falling wedge, seperti hal yang diterapkan pada continuation pattern, itu berlaku. Artinya, termasuk juga ke targeting, kira-kira harga bakal bergerak kemana setelah dari sini. Oke, nah itu juga berlaku. Nah, kalau Anda yang lupa mungkin kita refresh ingatan kita, bahwa targetnya itu ada dua jenis target yang bisa dipakai, tetapi pada umumnya kita pakai target yang ini. Nih, kalau kita lihat ini, kalau kita lihat, ambil dari titik D, tarik garis tegak ke bawah, lurus ke bawah, sampai ketemu di lower line, katakan dari sini ke sini itu katakanlah 1000 pip misalkan, maka ketika falling wedge ini terkonfirmasi, pergerakan harga berikutnya diperkirakan akan naik juga 1000 pip. Sama targetingnya ini jarak antara B ke lower line-nya. Oke, jadi aturan-aturan di wedge berlaku di falling wedge button atau falling wedge sebagai reversal pattern. Oke, ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan. Oh, ada lagi Pak Made. Kalau ada lebih dari 3 titik low-nya gimana Pak? Misalnya 4 atau 5 lembah. Pertanyaan bagus. Reversal pattern itu sebenarnya dia minimal dia memiliki yang namanya reversal pattern minimal memiliki 4 reversal. Biasanya 1, 2, 3. 3 reversal point minimal. Minimal 3 reversal point. Kalau reversal. Oke. Nah, tapi kalau khusus untuk wedge ini pertanyaan Pak Made ini gimana kalau titik lembahnya ada 4 atau 5? Itu lebih bagus. Yang penting apa? Ini misalkan ya, ini misal nih. Misal dari sini dia turun, kemudian dia mantul lagi gitu kan. Dia dari sini dia turun, mantul lagi sehingga ini jadi titik F, ini jadi titik G. Itu nggak ada masalah. Yang penting, ini kalau kita urutkan titik-titik B, D, kemudian di sini misalkan F, A, C, E, kemudian di sini misalkan G, itu tidak tembus garisnya, Pak.
Jadi misalkan kalau dia berhenti di sini, dia balik lagi, boleh, nggak ada masalah. Tapi itu tidak boleh terlalu panjang. Tidak boleh terlalu panjang. Misalkan ini kalau kita tarik garis ini, garis upper line kita tarik lurus, garis lower line kita tarik lurus. Coba saya bikin ya. Coba saya tarik garisnya. Ya, misalkan begini, ini kita tarik garis lurus, kita perpanjang, kemudian ini juga kita perpanjang, ini nanti kan satu saat akan ketemu, Pak. Ini suatu saat akan ketemu kan, tapi nggak tahu di mana. Nah, tergantung dari lebar wedge-nya ini. Misalkan dia ketemunya di sini. Nah, titik pertemuan antara upper line dengan lower line itu kita sebut sebagai apex. Apex. Ingat bahwa aturan triangle juga berlaku di wedge. Artinya, kalau harga bolak-balik sampai ke ujungnya ini, itu udah nggak berlaku lagi. 3/4 sampai 1/3. Ya, jadi dari sini ke sini validnya. Jadi kalau ini dari sini misalkan berapa ya? 4 ruas misalkan ya, 4 ruas. Berarti pola wedge ini hanya dikatakan valid apabila breakout-nya ke atas itu terjadi tidak lebih dari 3/4 panjangnya wedge ini, nggak sampai ke apex. Kalau sampai ke ujung banget itu nggak bagus lagi. Tapi kalau dia balik sini, sampai balik sini lagi dia tembus, itu masih bisa dipakai. Nah, dan biasanya kalau sudah seperti itu breakout-nya jauh biasanya. Oke, jadi gitu Pak Made ya. Boleh lebih dari 3, tapi ingat nggak boleh sampai terlalu dekat ke ujung. Bukan 1/3, 2/3 sampai 3/4. Panjangnya terbentuknya pola ini maksimal 2/3 atau 3/4 dari panjangnya pola badan si garisnya ini sampai ke apexnya, gitu Pak. Oke, oke. Nah ini tadi kita sudah bahas falling wedge bottom. Nah sekarang kita mau bahas rising wedge top. Sebenarnya sama aja sama falling wedge bottom, tinggal dibalik sebenarnya. Nah inilah rising wedge top. Dia ada di uptrend, ya, lihat uptrend, bla 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 bla. Terus kita lihat harga sedikit kehilangan momentum. Dan dia tetap up, tapi dia konsolidasi di sini. Kalau Anda sudah terlatih, Anda bisa melihat ada titik-titik A, B, C, D, dan E. Yang kita sebut sebagai reversal point tadi. Oke, reversal point atau titik balik. Nah, ada A, B, C, D, E. Kalau kita tarik garis, kita akan bisa mengatakan bahwa saat ini ada potensi akan terbentuk pola rising wedge top. Ini akan terbentuk pola rising wedge top. Baru potensi, belum terkonfirmasi. Nah, konfirmasinya bagaimana? Kebalikannya yang tadi, kalau falling wedge bottom, konfirmasinya ketika dia break upper line, kalau rising wedge top, dia konfirmasinya ketika dia break lower line. Ya, break lower line itulah konfirmasinya. Targetingnya seperti apa? Sama seperti falling wedge bottom tadi. Ya, jadi kalau targetingnya adalah jarak antara titik B ke upper line kalau ditarik garis lurus. Oke, falling wedge bottom pola bullish, kalau dia muncul kemungkinannya akan up. Rising wedge top pola bearish, kalau dia terkonfirmasi kemungkinan harga akan bergerak turun. Oke, ada pertanyaan? Belum? Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh rising wedge top. Rising wedge top di Euro USD. Kebetulan di sini hanya ada 3 reversal point. Saya katakan tadi pola reversal minimal dia punya 3 reversal point. Nah di sini kebetulan dia hanya 3 reversal point. Oke. Nah yang kedua ada broadening formation. Nah ini juga pola reversal. Cuma memang ciri khasnya dia munculnya di akhir uptrend. Ya. Dan pola ini sangat jarang muncul, sangat jarang, dan biasanya ini pola yang sulit untuk diantisipasi. Tapi bukan berarti tidak bisa. Nanti ada hal-hal yang nanti saya kasih tahu ini kenapa dia disebut sulit untuk diantisipasi. Broadening formation. Ada yang menyebutnya sebagai megaphone pattern ya. Dari Pak Ahmad sebenarnya ini kan pola-pola terbentuk dari transaksi pasar. Tapi kenapa kok pola-pola tersebut bisa teratur? Kalau naik turun pun bentuknya selalu tetap seperti itu.
Kenapanya itu gini, jadi sebenarnya ciri khas analisa teknikal itu adalah dia nggak mau pusing kenapa, Pak. Analisa teknikal itu adalah ciri khas analisa teknikal adalah kita nggak perlu pusing kenapa bisa terjadi. Yang perlu kita tahu adalah kalau ini terjadi, dia mau kemana. Nah, dalam analisa teknikal ada kaidah yang bernama history repeats itself. History repeats itself. Ada 3 sebenarnya. Price moves in action, price moves in trend, price action discounts everything, dan history repeats itself. Nah, ketika kita bicara history repeats itself, ini muncul ketika ternyata ketika orang mengamati pergerakan harga, orang melihat bahwa ternyata pola itu, harga itu membentuk pola-pola tertentu. Untuk pola-pola yang tertentu yang cenderung berulang dari waktu ke waktu. Sejarah kan berarti kan, jangan sekali-kali melupakan sejarah, kata Bung Karno. Tapi ketika kita melihat ada pola pergerakan harga, dari waktu ke waktu cenderung berulang, dan dari waktu ke waktu itu perilakunya sama. Misalkan tadi, kalau ada pola falling wedge bottom, ketika kalau kita lihat di kejadian-kejadian sebelumnya, dia bergeraknya naik. Berapa banyak, katakanlah dari 10 kali kemunculan pola, 7 kali dia naik setelah dia terkonfirmasi. Itu sudah cukup bagi para analis teknikal untuk mengatakan bahwa ini pola yang valid dan bisa kita pakai untuk memperkirakan pergerakan harga di masa datang. Jadi itu berdasarkan dari history repeats itself tadi. Nah, kalau pertanyaan kenapanya sebenarnya ini cukup dalam. Ini ada yang namanya psikologi pasar. Saya tidak tahu mana yang benar, ini juga debatable sebenarnya. Kalau kita bicara psikologi pasar, ini begini Pak. Pasar itu yang menggerakkan siapa? Jangan salah kaprah bahwa ada yang mengatakan yang menggerakkan harga itu berita. Yang menggerakkan harga berita. Bukan. Yang menggerakkan harga itu manusia Pak. Manusia yang menggerakkan harga. Mereka beli, mereka jual, supply demand terbentuk, harga naik dan turun. Betul nggak? Kalau ada berita seheboh apapun, kalau orang-orangnya skeptis, ya nggak akan bergerak harganya. Tapi memang pada kenyataannya, ketika ada berita, ketika ada rumor, orang merespon. Nah, respon orang inilah yang disebut dengan psikologi pasar. Dan ternyata, berdasarkan kaidah analisa tadi, price action discounts everything, kita nggak perlu tahu apa yang menyebabkan orang beli, apa yang menyebabkan orang jual. Yang perlu kita tahu adalah, ketika pasar bertingkah laku seperti itu, kita harus seperti apa mengikutinya. Dan ternyata perilaku-perilaku pasar itu terbentuklah menjadi pola-pola pergerakan harga. Kok bisa teratur? Nggak tahu. Mungkin ada teori chaos kalau kita bahas lebih lanjut ya. Tapi itu mungkin terlalu dalam bahasnya. Mungkin ini lebih cocok kalau dibahas sambil ngopi santai-santai Pak. Tapi yang jelas begini. Dengan adanya pola-pola yang seolah-olah teratur chaos kan begitu. Order in disorder saya lupa. Jadi keteraturan dalam ketidakteraturan kan. Jadi seperti itu. Nah, dan dengan adanya pola-pola seperti itu kita bisa manfaatkan untuk memperkirakan bagaimana sih nanti arah harga berdasarkan apa yang kita sudah pelajari di masa lalu. Sama halnya saya selalu memakai perumpamaan ini. Kalau kita mau nyebrang jalan Pak, keadaan kita akan menunggu jalan itu sampai agak lowong kan, agak lengang, baru kita nyebrang. Kalau lagi ramai kendaraan kencang kita nggak akan nyebrang. Kenapa? Berdasarkan sejarah, kalau kita ngotot nyebrang ketika kendaraan ramai dan kencang, mungkin 90% atau 70% atau mungkin 90% kita akan celaka. Itulah sebabnya kita memutuskan untuk menunggu jalan lengang dulu. Nah, ketika jalan lengang dan kita nyebrang jalan, peluangnya untuk selamat mungkin 70% sampai 90%. Berdasarkan pengalaman. Kira-kira seperti itu Pak siapa? Pak Ahmad